아! 아! 내 이놈의! Halo Gelapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Irata. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Rohit M.G. Krishnan dan dibintangi oleh Joju George sebagai polisi Pramod dan Vinod dan Anjali sebagai Malini. Irata adalah film bergenre thriller misteri dengan menghadirkan plot twist yang tidak terduga di akhir cerita. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana sekelompok polisi sedang mempersiapkan acara pelantikan Kapolsek baru di sebuah distrik kecil yang bernama Pagamon. Acara itu akan dihadiri langsung oleh seorang menteri. Selain polisi, warga dan awak media juga tampak hadir memenuhi halaman kantor polisi tersebut. Beberapa orang jurnalis sibuk merekam agenda persiapan pelantikan. Di sebelah kantor polisi, tampak dua bocil sedang bermain kriket. Mereka secara bergantian memukul bola dan tanpa disengaja, seorang bocil memukul bola dan melewati pagar pembatas. Bola itu kemudian masuk ke area kantor polisi yang berada tepat di sebelahnya. Dua bocil tadi kemudian memanjat pagar dan mengambil bola kriket itu. Tiba-tiba terdengar letusan pistol sebanyak 3 kali yang membuat bocil tadi auto panik dan berlari ketakutan. Bunyi letusan pistol juga mengagetkan orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Beberapa petugas polisi masuk ke dalam kantor untuk memeriksa apa yang terjadi. Di sana mereka menemukan seorang polisi tewas terkapar bersimbah darah. Polisi itu bernama Vinod. Melihat kejadian itu, kepala polisi bertindak sigap. Ia menginstruksikan agar anak buahnya untuk menutup pintu gerbang kantor polisi dan semua orang dilarang keluar agar bisa diperiksa. Polisi Pramod sedang berada di rumah sakit dan ia akan menjalankan operasi. Sambil menunggu dokter, Pramod menonton acara ajang pencarian bakat di televisi. Tampak seorang gadis berusia 17 tahun menyanyi dengan begitu merdu dan ia ditemani oleh ibunya yang bernama Srija. Pramod kemudian menelpon Srija. Ternyata Srija adalah mantan istri Pramod. Dalam pembicaraan telepon itu, Pramod mengaku ingin sekali bertemu dengan putrinya supaya putrinya itu tahu sosok ayahnya. Srija sendiri mengatakan kepada anaknya bahwa sang ayah sudah tiada. Meskipun sudah bercerai selama 17 tahun, tetapi Pramod ingin putrinya tahu jika ayahnya masih hidup. Srija tampak keberatan dan ia bingung untuk memenuhi permintaan Pramod. Diketahui jika Srija dan Pramod bercerai karena kasus KDRT. Pramod sering memukuli istrinya dan menuduh jika bayi yang dikandung Srija adalah anak haram, bukan anak dirinya. Sekarang Pramod tampak menyesal telah menelantarkan Srija dan putri mereka karena saat ini putri Pramod ternyata sangat berbakat dalam hal tarik suara. Setelah menelpon istrinya, Pramod justru mendapatkan panggilan telepon dari atasannya. Ia mendapat kabar jika adik kandungnya tewas tertembak di kantor polisi. Pramod segera bergegas ke TKP. Polisi Pramod menemukan adiknya tewas bersimbah darah. Ia tidak kuasa menahan kesedihan. Pramod segera keluar ruangan untuk menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya yang kacau. Kematian Vinod menggegerkan pihak media karena ia dibunuh di dalam kantor polisi ketika acara pelantikan tepat pukul 3 sore.
Untuk meredam laju aliran berita tersebut, kepala polisi menyita semua kamera wartawan. Sementara itu, tim forensik segera mendatangi TKP dan memeriksa mayat korban. Kesimpulan sementara menyebutkan jika korban ditembak dari jarak yang cukup dekat. 2 peluru bersarang di tubuh korban, sementara 1 peluru lainnya menembus jantung dan keluar dari tubuh. Tim forensik juga akan memeriksa sidik jari pada pistol dan hasilnya juga akan segera dikonfirmasikan kepada pihak kepolisian secepatnya. Ketika Vinod terbunuh, ada 3 polisi yang berada di kantor tersebut. Mereka adalah polisi John, polisi Sandip, dan polisi Bines. Polisi menginterogasi tersangka pertama, yaitu John. Di masa lalu, John pernah berseteru dengan almarhum Vinod. Vinod meninju wajah John yang membuat mukanya lebam dan giginya juga copot hanya karena masalah yang sepele. John kemudian lapor pada atasannya Pramod. Meskipun Pramod dan Vinod adalah saudara kembar, tetapi Pramod tetap profesional. Ia menegur keras adiknya Vinod dan mengancam akan memutasikannya ke daerah terpencil jika kejadian itu masih saja terulang. Setelah ditegur atasan sekaligus abangnya, Vinod tetap saja tidak berubah. Ia justru mengancam akan membunuh John jika John berani macam-macam dengan dirinya. Sejak saat itu, John begitu membenci Vinod dan ia dendam kepadanya. Ketika diinterogasi secara terpisah, John menceritakan kronologis yang terjadi. Saat itu, John ditegur oleh seorang tahanan yang ada di ruangan itu. "Lepaskan aku, Pak Polisi. Aku hanya membawa 7 on ganja. Itu jumlah yang sedikit." Polisi John kemudian menjawab, "Kalau begitu kita akan tambah 3 on lagi, supaya kau bisa dihukum lebih berat." Ucapan John membuat penjahat ini ketar-ketir, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu, John menuju ke pantry untuk membuat teh. Di saat itulah, John mendengar bunyi letusan pistol sebanyak 3 kali. Ia segera bergegas ke sumber suara, yaitu di ruang tamu kantor polisi. Dan di sana, John menemukan Vinod tewas terkapar dan bersimbah darah. Setelah itu, muncul 2 polisi lain menyusul John. Mereka adalah polisi Sandip dan Bines. Polisi menginterogasi Sandip. Sandip mengaku jika dirinya sedang berada di toilet ketika ia mendengar letusan pistol dan bunyinya memang 3 kali. Sandip mengatakan bahwa Vinod adalah biang kerok di kantor itu. Tidak hanya dirinya, semua orang juga tidak menyukai Vinod. Selain bertindak semena-mena terhadap orang lain, Vinod juga sangat doyan main perempuan. Sandip bahkan curiga jika Vinod dekat dengan anak kecil. Ia takut Vinod melecehkan mereka secara seksual. Suatu hari, Vinod menjemput putri Sandip sepulang sekolah. Sandip tidak terima, ia begitu marah. Sandip memukul Vinod dan setelah itu terjadi perkelahian di antara mereka. Beruntung, warga segera melerai. Hasil tes forensik menunjukkan jika sidik jari pada pistol itu milik polisi Bines dan juga korban. Bines segera diinterogasi. Ia dituduh membunuh Vinod. Bines membantah. Ia mengaku ke toilet ketika penembakan terjadi. Setelah mendengar bunyi pistol, Bines bergegas ke ruang tamu dan di sana ia menemukan John dan Sandip. Setelah digali tentang masa lalunya, ternyata Bines juga punya masalah dengan korban. Suatu malam di sebuah penginapan yang bernama Ambadi, Vinod sedang mabuk dan ia bermain judi dengan beberapa pemuda. Saat itu Vinod kehabisan uang dan ia mempertaruhkan motor dinas. Orang-orang yang bermain judi tadi tentu saja tidak mau meladeni taruhan Vinod. Hal itu membuat Vinod marah. Polisi Bines yang ada di TKP mengajak Vinod untuk keluar ruangan dan berhenti bermain. Tetapi Vinod justru mengusir Bines. Bines keluar dari kamar itu. Ia tidak mau ribut dengan Vinod. Setelah itu, Bines menemukan seorang pemuda bernama Tony bertengkar hebat dengan pria yang bernama Selpam. Tony menuduh Selpam merekam video temannya Swita yang sedang mandi. Tony meminta Selpam supaya menghapus video itu. Selpam tidak mau. Ia bahkan berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengintip ataupun merekam Swita. Bines mencoba melerai pertengkaran itu, tetapi gagal. Tidak lama berselang, Vinod juga muncul di tempat itu. Ia juga berniat untuk melerai. Tony marah kepada Vinod dan juga Bines karena ikut campur urusan mereka, tetapi keterlibatan mereka tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana.
Ucapan Tony membuat Vinod tersinggung. Ia memukul Tony. Swita tidak terima temannya dipukul. Ia mengambil botol minuman dan berniat memukul Vinod. Tetapi Vinod menghindar secara tidak sengaja sehingga pukulan itu mengenai teman Vinod. Polisi itu mengaduh kesakitan. Bines segera membawa polisi tadi ke rumah sakit. Sementara Vinod, ia tetap di penginapan itu untuk mengambil kesempatan. Di tengah perjalanan, Bines sadar jika Vinod tidak ikut bersama mereka ke rumah sakit. Bines segera berhenti di tengah jalan dan menumpang motor yang lewat untuk menyusul Vinod yang ada di penginapan. Bines tahu jika Vinod jago main perempuan dan ia akan memanfaatkan momen itu untuk melecehkan Swita. Dan benar saja, Vinod memperkosa Swita dan merenggut keperawanannya. Swita tidak bisa menolak karena Vinod mengancam akan lapor polisi. Polisi menginterogasi penjahat yang berada di sel tahanan. Penjahat ini bernama Jakaria. Jakaria mengaku bahwa ia tidak melihat apapun karena ia sedang tertidur. Jaka terbangun ketika mendengar suara tembakan dan di sana ia melihat 3 polisi, yaitu John, Bines, dan Sandip. Polisi juga memeriksa kamera CCTV di kantor polisi. Sayangnya, kamera CCTV yang berada di dalam ruangan ternyata rusak. Malini ke kantor polisi. Ia tampak berduka atas kehilangan Vinod. Malini adalah wanita yang tinggal serumah dengan Vinod, namun mereka berdua bukan pasangan suami istri. Polisi Gita kemudian menanyakan Malini apakah ada orang yang ia curigai sebagai pembunuh Vinod. Malini tidak mau berbicara sepatah kata pun karena di sana ada Pramod. Polisi Gita kemudian meminta Pramod keluar dari ruangan itu dan di saat itulah Malini baru berani mengatakan bahwa Pramod bisa saja menjadi tersangka dalam kasus kematian Vinod. Film beralih ke adegan di luar kantor polisi. Pramod sedang memperhatikan mobil ambulan yang mengangkut jenazah adiknya Vinod. Pramod menatap dari kejauhan. Ia turut berduka atas saudara kembarnya itu. Pramod kemudian teringat akan masa lalunya. Pramod dan Vinod adalah saudara kembar dan Pramod adalah kakak tertua. Ayah mereka berprofesi sebagai seorang polisi. Hanya saja ia sangat doyan main perempuan. Ayah Pramod bahkan secara terang-terangan membawa wanita muda ke rumahnya untuk disantap. Tindakannya itu membuat ibu Pramod murka. Ia mencoba melawan, tetapi mereka bertiga justru diusir oleh ayahnya dari rumah. Tidak tahan dengan sikap suaminya itu, ibu Pramod memilih bercerai. Tetapi sesuai aturan kepolisian, jika bercerai, maka ayah Pramod harus membayar biaya hidup anaknya. Ayah Pramod tidak terima jika ia harus membiayai anaknya, tetapi ia tidak tinggal bersama mereka. Karena itulah, ia mengambil anak bungsunya Vinod secara paksa agar tinggal di rumahnya dan menjadi pembantunya di sana. Sejak tinggal bersama ayahnya, kepribadian Vinod berubah drastis. Ia tumbuh menjadi anak yang pemurung dan membenci semua orang. Vinod sering duduk di depan rumah saat ayahnya sedang bermesraan dengan wanita-wanita muda. Suatu hari, Vinod sudah tidak tahan dengan sikap ayahnya. Ia lari dari rumah untuk menyusul ibu dan abangnya Pramod. Tetapi ternyata ibunya sudah pindah rumah. Vinod merasa begitu sedih dan kesepian. Ia tidak punya teman karena orang-orang selalu menghina dirinya sebagai anak haram dengan ortu yang gila main perempuan. Akibat tekanan seperti itu, Vinod berubah menjadi beringas. Ia melempari anak-anak yang menghina dirinya. Setelah itu, Vinod kembali ke rumah dan ia menemukan beberapa warga desa keluar dari rumahnya dengan membawa senjata tajam yang berlumuran darah. Ternyata warga desa membunuh ayah Vinod karena ayahnya memperkosa anak gadis mereka. Sejak saat itu, Vinod mulai membenci semua orang. Ia bahkan menolak kehadiran ibu dan kakaknya di rumah tersebut. Film beralih ke adegan saat ini. Seorang polisi memberitahu Gita bahwa mereka berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon terakhir Vinod dengan temannya sebelum ia tewas tertembak. Dari rekaman percakapan telepon tersebut, diketahui jika Vinod bahagia bersama wanita yang bernama Malini. Dan sejak kenal Malini, kehidupan Vinod berubah 180 derajat. Ia tidak pernah lagi bermain perempuan. Seorang polisi kemudian menceritakan kisah Vinod dengan Malini. Malini hadir ke kantor polisi dengan ditemani tetangganya.
Malini melaporkan kasus KDRT yang menimpa dirinya. Sejak pertama kali mengenal Malini, Pinot langsung jatuh hati kepadanya. Ia berusaha mencuri perhatian Malini, tetapi wanita itu diam tidak bergeming dan ia tidak pernah mau menatap Pinot. Pinot kemudian membawa Malini ke rumahnya. Selama di dalam perjalanan, Pinot berulang kali melirik Malini melalui kaca mobil. Tetapi lagi-lagi hati Malini sekeras batu. Ia tidak pernah menoleh ke arah Pinot. Setelah itu, mereka tiba di kediaman Malini. Suami Malini adalah seorang pendeta. Ia tampak tidak stabil secara mental. Cara bicaranya juga agak sedikit ngelantur. Pinot kemudian menghampiri pendeta itu dan memarahinya. Ia mengancamnya dengan berkata, "Jika terulang kembali kasus KDRT yang menimpa istrimu Malini, maka aku tidak akan mengampunimu." Setelah berkata demikian, Pinot memberikan nomor HP-nya kepada Malini untuk berjaga-jaga jika suatu waktu nanti suaminya kembali bertindak anarkis kepada dirinya. Dan benar saja, seminggu setelah kejadian itu, Malini kembali dihajar oleh suaminya. Ia segera menelpon Pinot. Polisi Pinot segera datang tepat waktu dan ia menghajar pendeta gila yang ingin menghabisi nyawa istrinya sendiri. Malini dibawa ke rumah sakit, sementara suaminya masuk penjara. Malini trauma pulang ke rumah setelah kejadian KDRT tersebut. Di saat itulah Pinot datang ke rumah sakit untuk menjenguk Malini. Ia membawakan makanan dan menawarkan Malini supaya tinggal di rumahnya. Kebetulan Pinot tinggal sendirian di rumah dinas polisi. Malini akhirnya setuju. Ia ikut bersama Pinot ke rumahnya. Malini memang tidak punya pilihan karena ia tidak punya saudara di desa itu. Malam harinya Pinot minum-minum bersama dengan teman-temannya. Ia tampak bahagia karena Malini tinggal serumah dengan dirinya. Sementara Malini, ia masih saja dihantui oleh rasa takut. Ketika malam sudah larut, teman-teman Pinot pulang ke rumahnya masing-masing. Pinot kemudian mengunci pintu dan masuk ke dalam kamar. Ia duduk tepat di samping Malini dan mencoba memegang tangannya. Tetapi Malini ketakutan. Pinot kembali mencoba merayu Malini. Ia berniat menciumnya, tetapi Malini kembali menolak. Pinot tidak mau memaksa. Ia benar-benar mencintai wanita itu. Malam harinya, Pinot tidur di sofa, sementara Malini tidur di kamarnya. Keesokan paginya, ketika terbangun, Pinot tidak menemukan Malini di rumah itu. Wanita itu menghilang. Pinot memeriksa ke rumah pendeta, tetapi Malini tidak ada di sana. Pinot kemudian teringat akan profesi Malini. Wanita ini bekerja sebagai guru PAUD di desa. Pinot mendatangi gedung PAUD dan di sana ia menemukan Malini yang sedang bersandar di dinding. Wanita itu masih terlihat ketakutan. Pinot kemudian berjanji tidak akan menyentuh Malini dan memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Pinot melakukan itu karena ia benar-benar mencintai Malini. Perlahan tapi pasti, Malini mulai percaya kepada Pinot. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Pinot bahkan memberikan Malini makanan dan pakaian yang bagus. Ia juga membantu Malini membersihkan gedung PAUD. PAUD Bunda Sayang yang dikelola oleh Malini mulai dipenuhi oleh anak-anak dari desa itu. Malini kembali tersenyum dan hal itu membuat Pinot begitu bahagia. Mereka berdua hidup layaknya suami istri tetapi tidak tidur seranjang. Suatu hari Malini menghadiri acara seminar. Acara itu menghadirkan tamu undangan yaitu polisi Pramod. Malini terlihat serius mendengarkan materi yang disampaikan Pramod. Namun tiba-tiba Pinot muncul. Ia cemburu dan takut jika Malini jatuh hati kepada abangnya Pramod. Pinot memaksa Malini pulang dan ia secara terang-terangan menyindir Pramod yang dianggap sok baik. Menurutnya, Pramod adalah polisi yang hanya cari muka di depan wanita cantik. Malam harinya, Pinot curhat kepada Malini. Ia mengatakan bahwa tidak ada orang yang mencintai dirinya karena Pinot dianggap sebagai sampah masyarakat. Malini seperti biasa, diam tidak bergeming mendengar curhatan Pinot. Menteri datang ke kantor polisi. Ia disambut oleh awak media. Kehadiran menteri untuk memberikan penegasan terhadap anggota kepolisian supaya bisa secepatnya menyelesaikan kasus pembunuhan Pinot. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Pinot dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out.
Karena Pramod menjadi tersangka dalam kasus ini, polisi Gita kemudian mengeluarkannya dari tim investigasi kepolisian. Pramod tidak terima. Korban adalah adiknya dan ia ngotot agar dirinya dilibatkan dalam penyelidikan. Polisi Gita terpaksa menyanggupi permintaan Pramod. Pramod menginterogasi polisi terakhir yaitu Bines. Menurut Bines, saat itu ia sakit perut dan berniat ke toilet. Bines meletakkan pistolnya di atas meja tepat di samping korban yang saat itu sedang nonton TV. Ketika Bines sedang buang air besar, mendadak ia mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Bines segera bergegas keluar. Di sana, ia menemukan polisi Pinot tewas terkapar dan di sampingnya tampak 2 polisi yaitu John dan Sandip. Selain Bines, Sandip juga mengatakan bahwa ia sedang berada di toilet. Tetapi anehnya adalah Bines tidak melihat Sandip di dalam toilet. Pramod mulai curiga. Ia memaksa Sandip untuk berkata jujur. Ternyata Sandip tidak berada di toilet pria, melainkan di toilet wanita, dan ia sedang bersama dengan seorang polwan yang sudah menikah. Mereka berdua selingkuh dan bercinta di dalam toilet. Pramod memeriksa rekaman kamera CCTV yang aktif di bagian luar ruangan. Karena CCTV bagian dalam sudah rusak. Ia juga memeriksa semua video yang direkam oleh para jurnalis. Pramod menemukan sebuah video yang mencurigakan. Ia memutar ulang video tersebut dan di sana tampak seorang narapidana yang menghilang di dalam sel tahanan. Pramod segera menginterogasi narapidana tersebut. Setelah dipaksa, napi ini mengaku jika dirinya sedang tertidur ketika Bines pergi ke toilet. Karena buru-buru, Bines kemudian menjatuhkan kunci yang bisa dijangkau oleh napi tersebut. Narapidana ini kemudian membuka kunci tahanan dan masuk ke dalam ruang penyimpanan arsip. Di sana, ia mengambil ganja yang menjadi barang bukti kejahatannya. Penjahat yang satu ini sengaja ingin membuang ganja itu supaya hukuman yang diberikan kepada dirinya bisa diringankan jika jumlah ganja yang ditemukan polisi juga berkurang. Di saat itulah terdengar tembakan dan orang-orang berlari ke arah ruang tamu kantor polisi. Narapidana itu panik. Ia segera masuk ke dalam tahanan ketika suasana sepi dan segera mengunci dirinya sendiri. Tahanan ini juga membuang sejumlah ganja ke dalam lubang toilet. Pramod tidak puas hati. Ia kembali memeriksa video rekaman lainnya. Di sana terekam 2 bocil yang sedang bermain kriket. Kedua bocil ini memanjat pagar dan salah satu dari mereka masuk ke area polsek. Dan video inilah terungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Vinod. Pramod masuk ke sebuah ruangan di mana menteri juga ada di sana. Ia menjelaskan jika pembunuh adiknya Vinod adalah Pinot. Ternyata bunuh diri. 2 peluru mengenai tubuh Pinot tetapi tidak fatal. Dan tembakan terakhir yang mengenai jantungnya. Tembakan inilah yang menewaskan Pinot. Pramod kemudian menunjukkan 2 bukti. Pertama, di TKP tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian. Kedua, jarak luka tembak dengan tubuh korban begitu dekat. Ketiga, kejadian bunuh diri seperti ini pernah terjadi sebelumnya di kota lain dan bahkan pelaku menembak dirinya sebanyak 7 kali. Dan bukti terakhir adalah seorang bocil yang mengambil bola kriket menjadi saksi adegan bunuh diri tersebut. Anak inilah yang melihat Pinot menembak dirinya sendiri. Pramod mengetahui jika adiknya bunuh diri setelah menonton program TV Ajang Pencarian Bakat. Seorang kontestan bernama Swita menyanyi dengan penuh penjiwaan. Suara Swita memukau seluruh audiens. Setelahnya, ibu Swita yang bernama Srija diwawancarai oleh pihak televisi. Ketika melihat Srija di TV dan juga penampilan putrinya yang bernama Swita, Pinot seperti disambar petir di siang bolong. Swita yang sedang tampil di TV adalah gadis yang diperkosa oleh Pinot di penginapan Ambadi. Sementara di masa lalu, Pinot juga memperkosa kakak iparnya sendiri, yaitu Srija, yang membuat Srija hamil. Itu sebabnya Pramod membenci Srija dan mereka tidak akur karena Pramod menuduh Srija selingkuh. Ia tidak tahu jika Srija diperkosa oleh adiknya sendiri. Itu artinya Pinot memperkosa putrinya sendiri di penginapan Ambadi. Sadar akan kesalahan yang telah ia lakukan, Pinot kemudian mengambil pistol Bines yang ada di atas meja dan menembak dirinya hingga tewas.
Pramod menunjukkan video Swita kepada polisi Bines dan polisi itu mengiyakan bahwa Swita adalah gadis yang diperkosa oleh Vinod ketika di penginapan. Pramod semakin yakin jika istrinya bukan selingkuh tetapi diperkosa oleh adiknya sendiri. Pramod menelpon Srija. Di awal film ia meminta agar Srija mempertemukan putrinya dengan dirinya. Tetapi sekarang Pramod berubah pikiran. Ia melarang Srija untuk mempertemukan putrinya Swita dengan dirinya. Karena hal itu bisa menghancurkan kehidupan Swita. Karena Pramod wajahnya mirip dengan Vinod yang telah memperkosa putrinya. Pramod begitu kesal mengetahui kelakuan bejat adiknya. Ia membanting ponselnya di atas lantai. Pramod merasa gagal melindungi istri dan juga anaknya. Setelah itu, ia melihat bayangan adiknya pada sebuah cermin. Pramod begitu membenci dirinya dan ia pun memilih bunuh diri. Dan film pun berakhir.